Saat keponakan Prabowo bongkar mafia migas era Jokowi. Ini kisahnya. Jadi gini guys, kita tuh apresiasi banget langkah Kejaksaan Agung yang tegas dalam menegakkan hukum. Apalagi ini nyangkut salah satu anak perusahaan yang diduga punya masalah hukum selama rentang waktu 2018 sampai 2023. Nah, ini menarik banget buat dikulik lebih dalam. Nah, nama yang lagi rame dibahas nih, Simon Aloysius Mantiri. Katanya, dia tuh orang terdekatnya Pak Prabowo Subianto. Bahkan kabarnya, Simon ini ponakan kandung Prabowo. Jadi, selama Prabowo berkiprah di dunia politik, Simon selalu jadi tangan kanan dalam urusan duit. Iya, bener. Simon ini yang ngatur keluar masuk duitnya Prabowo. Nggak heran kalau sekarang dia ada di Pertamina. Awalnya, Simon itu nggak langsung jadi direktur utama. Dia pertama kali ditempatkan sama Pak Erick Thohir sebagai komisaris utama di Pertamina. Ini mulai kelihatan polanya ya. Flashback dikit ke 2014, waktu Pak Basuki Cahayapurnama alias Ahok mundur dari jabatan komisaris utama, posisi itu langsung digantikan oleh Simon Mantiri. Jadi, sebenarnya dari dulu Prabowo udah mulai masukin orang-orang kepercayaannya ke posisi strategis, bahkan sebelum resmi dilantik sebagai presiden di bulan Oktober 2024. Dan yang lebih menarik, begitu Prabowo dilantik, Simon langsung dapat promosi jadi direktur utama Pertamina Holding. Nggak main-main nih pergerakannya. Simon menggantikan Nike Widiawati yang sebelumnya dikenal sebagai orangnya Pak Erick Thohir dan juga dipercaya oleh Presiden Jokowi. Menurut cerita dari banyak orang dalam di Pertamina, Nike ini awalnya segan sama Pak Ahok, yang waktu itu jadi komisaris utama. Tapi seiring waktu, dia lebih nurut sama Erick Thohir dan Jokowi karena tahu siapa yang lebih punya kuasa. Dan emang bener sih. Selama Ahok di Pertamina, dia sering curhat ke publik kalau dia udah nggak didengar lagi sama Pak Jokowi. Nah, ini makin ngejelasin gimana dinamika kekuatan di Pertamina berubah drastis. Tapi yang bikin makin seru nih, setelah Prabowo naik, dia mulai ngebentuk kekuatan baru di Pertamina. Dengan masuknya Simon sebagai direktur utama, artinya pengaruh Jokowi dan Erick Thohir mulai tergerus. Jadi ada pergantian rezim dalam mengendalikan perusahaan energi terbesar di negeri ini. Dan tentunya, Prabowo nggak main-main, dia langsung naruh orang-orang kepercayaannya buat ngehandle bisnis migas ini. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Simon sekarang adalah janji Prabowo buat ngurangin impor minyak. Selama ini, Indonesia hampir 60% bergantung sama impor buat kebutuhan solar, bensin, diesel, dan industri. Konsumsi minyak kita aja nyampe 1,6 juta barel per hari. Nah, masalahnya, impor yang kebanyakan ini bikin APBN jebol terus. Defisit nggak kelar-kelar. Belum lagi, ada kasus-kasus oplosan yang makin bikin ribet. Mafia migas di mana-mana, korupsi merajalela, dan sekarang Simon harus bener-bener berani buat bersihin Pertamina dari semua masalah ini. Tantangannya gede banget, karena kalau gagal, nama Prabowo juga bisa kena imbasnya. Selain itu, ada satu hal lagi yang bikin posisi Simon makin panas, yaitu tekanan dari berbagai pihak yang kepentingannya selama ini bergantung pada impor minyak. Kalau Simon serius ingin mengurangi impor dan memberantas mafia migas, bakal ada banyak pihak yang merasa terusik. Nggak menutup kemungkinan ada perlawanan dari dalam yang bisa menghambat kebijakan-kebijakan barunya. Di sisi lain, rakyat juga menunggu realisasi janji Prabowo. Harga BBM yang terus naik, subsidi yang sering nggak tepat sasaran, dan kebutuhan energi yang makin meningkat jadi tantangan besar buat Simon. Kalau dia berhasil, ini bisa jadi prestasi besar buat pemerintahan Prabowo. Tapi kalau gagal, bisa jadi bumerang yang malah merugikan reputasi mereka. Jadi, kita lihat aja gimana langkah Simon ke depan. Apakah dia bisa jadi pahlawan di dunia migas, atau justru bakal terjebak dalam lingkaran mafia minyak yang udah mengakar? Kita tungguin aja drama selanjutnya. Yang jelas, Simon punya tugas besar untuk membuktikan bahwa dia memang pantas berada di posisi itu. Rakyat butuh kepastian, bukan sekadar janji-janji politik. Kalau dia bisa melakukan reformasi besar-besaran di Pertamina dan benar-benar menekan impor minyak, itu bakal jadi sejarah baru di industri migas Indonesia. Tapi kalau enggak, bisa jadi pergantian pemimpin di Pertamina ini cuma sekadar ganti baju tanpa ada perubahan yang berarti. Mari kita lihat ke depan, apakah Simon bisa bawa perubahan atau justru terseret dalam arus kepentingan besar di industri migas nasional? Simon, mafia BBM, dan misi besar Prabowo di Pertamina. Di balik urusan minyak dan gas, ada satu nama yang kini jadi sorotan.
Simon. Sosok ini bukan orang sembarangan. Kecepatannya naik jabatan di Pertamina bak roket yang meluncur ke angkasa. Dari seorang bendahara partai, tiba-tiba ia duduk di kursi panas sebagai direktur utama Pertamina. Tapi apa benar dia bisa membereskan semua masalah di tubuh perusahaan minyak raksasa ini? Pertamina selama ini dikenal sebagai ladang empuk buat para mafia migas. Banyak kepentingan politik yang menyusup, bikin perusahaan ini nggak bisa bekerja secara profesional. Para politisi dan partai politik berebutan menaruh titipan di dalamnya, mengendalikan keputusan dari balik layar. Alhasil, bukan cuma bisnis yang kacau, tapi juga harga BBM yang terus melambung, bikin rakyat menderita. Prabowo nggak mau tinggal diam. Dia tahu kalau Pertamina terus-terusan jadi mainan mafia, maka ketahanan energi Indonesia bakal goyah. Itu sebabnya dia menaruh kepercayaan besar ke Simon. Pesannya jelas, bersihkan Pertamina dari mafia migas. Buat yang belum kenal, Simon ini bukan nama baru di lingkaran Prabowo. Dia berasal dari Tomohon, Sulawesi Utara, dan sudah lama jadi orang kepercayaan sang presiden terpilih. Di Pilpres 2014, Simon punya peran penting dalam tim pemenangan. Dia menjabat sebagai bendahara di tim kampanye nasional, TKN, bersama Pandu Patriasarir dan 15 orang lainnya di bawah komando Thomas J. Vandono, bendahara umum Partai Gerindra waktu itu. Bukan cuma di dunia politik, Simon juga dipercaya mengurus bisnis Prabowo. Selama bertahun-tahun, dia menjadi tangan kanan di PT Nusantara Energi, perusahaan sawit dan batu bara milik Prabowo. Kerja kerasnya dalam menjaga lini bisnis inilah yang bikin Prabowo semakin yakin bahwa Simon bisa menangani urusan yang lebih besar, Pertamina. Duduk di kursi direktur utama Pertamina bukan tugas ringan. Simon harus menghadapi banyak tekanan, baik dari dalam maupun luar. Di satu sisi, dia harus membersihkan Pertamina dari para mafia yang sudah berakar puluhan tahun. Di sisi lain, dia juga harus memastikan bahwa perusahaan ini tetap stabil dan bisa memenuhi kebutuhan energi nasional. Masalahnya, membersihkan Pertamina bukan sekadar soal mengganti orang-orang di dalamnya. Mafia migas itu seperti hantu, ada tapi sulit ditangkap. Mereka bisa bersembunyi di balik regulasi, kontrak bisnis, bahkan jaringan internasional. Kalau Simon benar-benar serius mau bersih-bersih, dia harus siap menghadapi banyak musuh. Prabowo sudah memberi tenggat waktu. 100 hari katanya, bersihkan Pertamina. Ini bukan sekadar ancaman kosong. Kalau dalam waktu itu Simon nggak bisa menunjukkan hasil, maka aparat penegak hukum seperti Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, hingga KPK akan turun tangan. Prabowo paham bahwa korupsi di sektor migas bukan masalah kecil, makanya dia nggak segan-segan mengingatkan para koruptor. Sadar diri, bersihkan diri. Kalau malu-malu, nanti kita cari cara yang nggak bikin malu. Tapi ya, harusnya, kembalikan duit rakyat. Sekarang, waktu terus berjalan. Apakah Simon bisa benar-benar membersihkan Pertamina dari cengkraman mafia? Atau justru dia sendiri yang akan tenggelam dalam kubangan kotor yang selama ini menggerogoti perusahaan minyak terbesar di Indonesia? Rakyat menunggu jawabannya. Banyak yang berharap kehadiran Simon bisa jadi angin segar bagi Pertamina. Reformasi besar-besaran di tubuh perusahaan ini bukan sekadar wacana, tapi harus benar-benar dijalankan. Namun, tantangannya bukan cuma dari dalam. Tekanan juga datang dari pihak luar, seperti perusahaan asing yang selama ini memiliki kepentingan besar dalam industri migas Indonesia. Simon harus bisa memastikan bahwa Pertamina bukan lagi sekadar sapi perah bagi segelintir elit. Dia harus mengembalikan perusahaan ini